Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dan juga keluarga yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran atau perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini bermanfaat dan juga membawa keberkahan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini saya akan mengabsen teman-teman sekalian. Teman-teman silakan mengecek e-learning-nya untuk melakukan presensi di e-learning. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi puisi, baik secara apresiasi analisis dengan pendekatan tertentu dari basis teks maupun berbasis musikalisasi puisi atau menggunakan media musikalisasi puisi. Baik, sebelum kita melangkah pada pembelajaran berikutnya, saya teman-teman sebagai prasyarat masuk ke kelas apresiasi puisi, yaitu tugas harian kita adalah dalam bentuk mind mapper. Kemudian nanti seperti pada pertemuan sebelumnya, ada mahasiswa yang membaca puisi, kemudian teman-teman yang lain melakukan sebuah apresiasi. Baik, sekarang saya akan menunjuk Mbak Karisma Wahyu untuk memberikan atau menyajikan puisi yang sudah dibuat. Baik, puisi yang saya kumpulkan berjudul Anak Jalanan. Di sini saya mengapresiasi puisi dalam dua bentuk, yaitu struktural dan secara pendekatan apresiasi puisi. Sudah, terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Karisma Wahyu sudah memberikan tugas dengan baik dan juga sudah diapresiasi secara struktural dan juga sudah diapresiasi dengan pendekatan sosiologis. Baik, di sini saya ingin meminta Mbak Hanum untuk membacakan puisi yang sudah dibuat oleh Mbak Karisma. Kepada Mbak Hanum, disilakan Mbak untuk membaca puisi dari Mbak Karisma. Baik, Bu. Cinta Seorang Anak Jalanan oleh Karisma Wahyu. Dalam keramaian kota, ku termenung tak berdaya, terngiang kata cinta yang takkan pernah nyata. Karena ku hanya seorang anak jalanan yang selalu tersisih dalam sombongnya sang waktu. Ella Putri Mailani S. akan mengapresiasi puisi dari Mbak Karisma. Dari puisi tersebut terdapat amanah bahwa kita sebagai manusia harus pandai bersyukur dengan yang kita miliki. Ternyata ada banyak kesedihan orang yang kurang seberuntung kita. Dan seharusnya kita peduli dengan sekitar. Oke, terima kasih Mbak sudah mengapresiasi puisi dari sisi strukturnya, khususnya dari amanatnya ya Mbak. Jadi untuk menyempurnakan apresiasi puisi yang sudah dibuat oleh Mbak Karisma di sini sudah menganalisis dari sisi analisis struktural, yaitu dari tema dan juga gaya bahasa Mbak Ella, yaitu amanat dari puisi yang sudah dibuat oleh Mbak Karisma. Pada Mbak Ella, terima kasih banyak. Kemudian ada lagi teman yang lain yang ingin mengapresiasi puisi yang sudah dibuat dari Mbak Karisma? Bu. Oke, silakan Mbak. Saya mau mengapresiasi judul anak tadi dengan metode pendekatan psikologis. Anak merasa tertarik karena memiliki cinta dan kasih sayang. Dalam psikologi, cinta membuat orang menjadi semangat menjalani hidup. Dalam puisi tersebut terlihat bahwa ada kehilangan cinta, oleh karena itu mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Terima kasih Bu, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mbak Jaza sudah memberikan apresiasi puisi. Untuk menyempurnakan puisi dari Mbak Karisma, ternyata di sini yang bisa kita pahami adalah satu puisi itu bisa diapresiasi dengan menggunakan beberapa pendekatan. Yang terpenting adalah ketika kita mengapresiasi puisi, kita membutuhkan sebuah kepekaan
baik itu kepekaan emosional, kepekaan perasaan, dan juga kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Yang mana seperti puisi yang dibuat Mbak Karisma contohnya, puisi ini dibuat berdasarkan lingkungan sekitar kita, yang mana banyak sekali kita temukan anak-anak yang tidak seberuntung kita, yaitu anak jalanan. Dia yang tidak bisa bersekolah seperti kita, kemudian tidak memiliki keberuntungan keluarga yang lengkap seperti kita, karena dari puisi ini bisa dianalisis dari sisi kemanusiaannya, yaitu ternyata anak jalanan tidak memiliki cinta yang besar dari keluarga seperti cinta dari keluarga kita masing-masing. Seperti itu, kita sebenarnya tidak hanya bisa menganalisis puisi atau mengapresiasi puisi hanya dari sisi teksnya saja, seperti yang sudah disajikan oleh Mbak Karisma tadi. Tetapi kita juga bisa mengapresiasi puisi itu dalam bentuk musikalisasi puisi atau media musikalisasi puisi. Kita bisa memanfaatkan itu. Iya, Mbak? Saya Ilziadatul Mahiro ingin bertanya. Tadi Ya. saya kan mendengar musikalisasi puisi. Nah, musikalisasi puisi itu apakah sama dengan drama musikal? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Musikalisasi puisi itu berbeda dengan drama musikal. Kalau musikalisasi puisi itu lebih menekankan pada adanya penghayatan sebuah teks yang berbentuk puisi, kemudian kita libatkan dengan menggunakan alat musik, kemudian properti yang digunakan. Jadi kalau musikalisasi puisi itu ragamnya lebih karena melibatkan puisi, dia melibatkan pemeranan, penghayatan, dan juga musik. Akan tetapi kalau drama musikal itu lebih mengarah pada peran dan juga musik saja. Begitu, Mbak. Jadi perbedaannya terletak pada penghayatan puisi untuk musikalisasi puisi, kalau untuk yang drama musikal tidak ada penghayatan puisinya. Seperti itu. Sudah jelas, Mbak Lail? Jelas, Bu. Terima kasih. Ketika kita melakukan sebuah musikalisasi puisi, kemudian ada seseorang yang ingin mengapresiasi puisi, maka hal-hal yang bisa kita apresiasi adalah melalui struktur puisinya atau melalui pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengapresiasi puisi tersebut menggunakan media musikalisasi puisi. Saya akan menayangkan sebuah musikalisasi puisi dalam bentuk video. Nanti silakan teman-teman membentuk kelompok yang mana setiap kelompok bertugas untuk mengamati video musikalisasi puisi ini dan dianalisis berdasarkan struktur dan juga analisis berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk mengapresiasi puisi. Silakan diperhatikan dan dicermati dengan baik. Sudah terlihat share screen video saya? Sudah. Sudah ada tayangan musikalisasi puisi yang berjudul Gugur dari penciptanya yaitu S. Rendra. Kemudian silakan untuk teman-teman berkelompok dan menganalisis musikalisasi puisi itu dengan menggunakan dua hal, yaitu dari struktur puisinya dan juga dari pendekatan yang digunakan untuk menganalisis puisi tersebut. Silakan, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Mohon maaf, saya mau bertanya. Oke, silakan, Mbak. Sebelumnya saya mau menyampaikan rasa takjub tayangan musikalisasi tersebut bisa tetap dihayati dan tetap fokus selama pertunjukan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Jadi, ketika kita akan melakukan sebuah penghayatan agar lebih fokus seperti pada video itu, maka hal yang perlu kita lakukan adalah membaca puisinya secara terus-menerus. Kemudian kita perlu untuk mengetahui sejarah mengapa puisi itu ada.
ternyata setelah kita tahu bahwa W.S. Rendra ketika membuat sebuah puisi gugur itu yang saat itu beliau mengalami sendiri. Nah, setelah kita tahu bagaimana puisinya, kemudian bagaimana penghayatan yang kita gunakan untuk menganalisis atau mengamati puisi itu, selanjutnya kita juga sudah tahu sejarah pembuatan puisinya, maka dengan itu kita bisa dengan mudah untuk melakukan sebuah penghayatan dengan penuh. Jadi di situ kita seolah-olah mengalami sebagai W.S. Rendra yang mengalami tekanan batin akibat sebuah perjuangan memperjuangkan kemerdekaan. Seperti itu, Mbak. Jadi melibatkan emosional, perasaan, dan juga kepekaan sosial itu tadi. Ketika Iza, sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Kalau begitu silakan kelompok untuk melanjutkan pekerjaannya, kemudian nanti silakan mempresentasikan hasil yang sudah dilakukan. Saya beri waktu. Saya rasa sudah cukup waktunya. Jika aku mahasiswa cerdas, maka Kelompok saya akan maju. Oke. Mbak Riza dari kelompok berapa, Mbak Riza? Dari kelompok 2, Bu. Oke, Mbak Riza dari kelompok 2. Kepada kelompok dipersilakan untuk presentasi. Saya Rozana Tutaskia dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil apresiasi musikalisasi puisi. Yang pertama yaitu berdasarkan struktur atau unsur intrinsik puisi. Tema perjuangan, gaya bahasa, majas sarkasme, atau sindiran, yaitu menyindir secara langsung dan lebih kasar. Adapun penyindiran langsung yang terdapat pada bait, nanti sekali waktu seorang cucuku akan menancapkan baja di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Yang menggambarkan bahwa pada suatu saat bumi akan menjadi subur karena hadirnya anak cucu yang akan menanam tumbuhan di bumi tercintanya. Berkaitan dengan gaya bahasa menurut Keraf tahun 2004, dapat dikenal dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakaian bahasa. Apresiasi puisi dengan pendekatan nasionalisme dilihat dari gaya bahasa yang digunakan. Puisi gugur menggambarkan tentang seorang pejuang yang keadaannya sangat memprihatinkan. Keadaannya sekara tak berdaya. Ia sangat tangguh. Ia tak mudah menyerah melawan musuh, meskipun banyak luka di badannya. Ia tak ingin ditolong untuk menuju ke kota kesayangannya, sekalipun itu anaknya sendiri. Ia akhirnya maut merejatnya sebelum ia tiba di kota Ambarawa. Dan sebelum ia meninggal, ia berkata, yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah. Yang artinya kita tidak boleh sombong, karena pada hakikatnya kita akan kembali ke tanah, karena berasal dari tanah. Terima kasih. Sekarang saya beri pertanyaan atau tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa puisi yang dijadikan musikalisasi puisi, khususnya yang berjudul Gugur, dianalisis dengan pendekatan religius? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sofiatul Walia Sehun, bahwasanya puisi ini bisa untuk dianalisis dengan dari sisi pendekatan religius dan mengaitkan dengan kehidupan. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih, sudah jelas, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menilai hasil presentasi dari poin kedua, yaitu keterampilan presentasi.
dalam menyampaikan isi. Pada aspek penilaian membuka dan menutup, yang pertama yaitu membuka dengan salam, saya memberi skor 5. Yang kedua yaitu menjelaskan batas tugas pendekatan yang digunakan kelompok. Saya memberi skor 5. Yang ketiga, menjelaskan hubungan materi atau membuat kaitan. Juga saya beri skor 5 karena hubungan antara materi sudah terkait dengan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Yang keempat yaitu menarik. Di poin ini saya memberi skor 3 karena menurut saya masih kurang dalam menarik perhatian dari para peserta. Selanjutnya yaitu meninjau kembali dengan memberikan kesimpulan di akhir presentasi. Di sini saya memberikan skor 2 karena dalam kelompok belum menyajikan kesimpulan secara tersurat, hanya secara tersirat saja. Selanjutnya, menyediakan waktu peserta untuk bertanya. Saya berikan skor 5 karena sudah memberikan sesi pertanyaan dan menjawab dengan bagus. Yang ketiga, mengakhiri dan juga salam, saya beri skor 5. Pada poin menjelaskan, yang pertama yaitu kesesuaian pendekatan dengan puisi yang dianalisis. Sudah sangat baik, saya beri skor 5. Nomor 2 yaitu kejelasan teori, pendekatan yang digunakan dalam puisi yang dianalisis. Saya beri skor 4. Pada poin ini, pendekatannya sudah bagus dengan menyebutkan satu persatu nama, akan tetapi referensinya perlu ditambah lagi dan akan lebih baik jika dikaitkan dengan jurnal yang ada. Nomor 3 yaitu contoh dan ilustrasi. Menurut saya di sini sudah cukup baik. Yang keempat, pemberian tekanan khususnya pada pendekatan yang digunakan untuk mengapresiasi musikalisasi puisi yang telah ditayangkan. Di sini saya berikan skor 4. Yang selanjutnya yaitu merespon dengan baik pertanyaan. Sudah sangat baik, jadi saya berikan skor 5. Pada poin yang variasi, yang pertama yaitu suara. Di sini suaranya sudah sangat jelas bagi saya berikan skor 5. Yang kedua yaitu memusatkan perhatian. Di sini saya berikan skor 4 karena menurut saya masih kurang perhatian gitu ya. Senyapan. Pada poin kesenyapan sudah cukup baik. Yang keempat yaitu kontak pandang. Di sini saya memberikan skor 3, karena menurut saya kontak pandang dengan para peserta itu masih kurang. Yang kelima yaitu variasi gerakan badan. Skor 3 karena kurangnya variasi gerakan badan. Nomor 6, mengubah posisi. Di sini juga saya berikan poin 3 karena sudah cuma berduduk saja ya. Yang ke-7 yaitu media visual atau audio.
atau multimedia. Di sini saya berikan skor 5 karena sudah jelas audionya. Poin ke-8, terdapat macam pola interaksi dan kegiatan. Di sini juga sudah sangat bagus, jadi saya memberikan skor 5. Mungkin itu saja penilaian dari kelompok 4. Sekian, apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Tri dan juga Mbak Deva yang sudah memberikan komentar dan juga menilai hasil presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit berkaitan dengan penilaian apresiasi presentasi tadi. Presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 sudah sangat bagus, sudah mengaitkan dengan teori, sudah mengaitkan dengan apresiasi puisi dengan pendekatan yang tepat, kemudian sudah melakukan analisis berdasarkan struktur. Akan tetapi di sini tadi yang lupa adalah kelompok ketika mengakhiri pembelajaran, mengakhiri presentasi tadi, itu belum disisipkan atau belum ada salam. Mengingat pada pembelajaran kita, karena kita sekolahnya atau perkuliahannya dan juga kampusnya itu berkaitan dengan pesantren, maka salam sebelum pembelajaran dan juga sebelum presentasi, kemudian mengakhiri, itu sangat penting. Begitu. Karena salam itu memiliki makna mendalam bagi kita di lingkungan pesantren, seperti itu. Untuk bagian kejelasan teori tadi, teori yang sudah digunakan itu tadi hanya ada satu. Betul tadi kata Mbak Tri, bahwa ketika kita ingin melakukan sebuah pendekatan, alangkah lebih baik jika menggunakan sebuah teori dari buku dan juga menggunakan teori atau penerapan dari jurnal yang sudah ada. Itu gunanya adalah untuk mengembangkan sebuah pendekatan yang sudah kita analisis dan juga memadukan antara teori dan juga penerapan yang sudah ada di jurnal. Seperti itu. Baik. Pembelajaran dan perkuliahan hari ini berjalan dengan baik. Semua satu kelas sangat aktif dan juga saya aman berkaitan dengan apresiasi puisi, musikalisasi puisi sudah. Jangan pernah lupa bahwa di tugas kita apresiasi puisi ini musikalisasi puisi. Nah, pada pertemuan selanjutnya teman-teman wajib untuk membuat rancangan apresiasi puisi dalam puisi dengan memanfaatkan kelompok yang sudah dibuat hari ini. Begitu. Dan jangan lupa ketika kita ingin melakukan sebuah apresiasi puisi dengan suatu pendekatan dan juga memanfaatkan media musikalisasi puisi, maka kita harus melakukan sebuah penghayatan penuh untuk melakukan sebuah tayangan atau pertunjukan yang luar biasa bagus. Nah, selain itu, kita perlu memadukan antara musik dan juga properti yang digunakan untuk mendukung adanya musikalisasi puisi dengan pertunjukan yang sangat bagus. Nanti kita coba lihat ruangan yang akan kita gunakan untuk menayangkan musikalisasi yang sudah dibuat, dan seperti apa, kemudian propertinya seperti apa, dan musik yang digunakan seperti apa. Nah, untuk menghayati sebuah puisi itu tadi, kita memerlukan kepekaan emosi, kepekaan perasaan, dan juga kepekaan lingkungan sosial kita masing-masing. Karena puisi yang ada itu pasti tidak jauh dari lingkungan sosial dan juga dari konflik-konflik sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, yang perlu saya tegaskan adalah dimanapun kita berada, kita tetap harus berbuat baik, kemudian kita harus tetap
melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan juga harus bersyukur atas apa yang pada kita. Karena kita dapat melihat situasi sosial yang sudah tadi Mbak Karisma contohkan melalui puisinya, yaitu tentang anak jalanan, bahwa di anak jalanan itu banyak sekali tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang seperti yang kita dapatkan saat ini. Oleh karena itu kita perlu menerapkan rasa syukur yang besar atas segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hari ini. Saya sudah sangat puas dengan pembelajaran yang teman-teman berikan, kemudian dari diskusi, presentasi, kemudian penilaian, dan lain-lain. Ada pertanyaan yang lain? Oke, saya rasa tidak ada karena sudah sore. Terima kasih atas waktunya, kemudian kita bertemu lagi di pertemuan ke depan. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, pertemuan ke depan kita akan melakukan pembelajaran luring. Begitu. Saya akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu luang yang sudah diberikan kepada teman-teman untuk mata kuliah ini, dan saya mengapresiasi penuh atas usaha teman-teman untuk mengikuti perkuliahan ini. Baik, sekian saya akhiri pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.